Pernah nggak sih Anda perhatiin kalau kita minta tolong ke orang, terus kita tambahin kata karena, kok rasanya lebih gampang ya diterima? Oh iya ya, sering banget. Anehnya tuh kadang alasannya tuh, ya gitu deh, nggak perlu masuk akal banget. Nah, hari ini kita mau coba bedah fenomena ini nih. Kita pakai panduan dari bab 52 buku The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobelli. Judul babnya soal justifikasi karena. Betul. Menarik nih. Pertanyaannya kan, kenapa ya kata karena yang sederhana ini kayak punya kekuatan tersendiri gitu? Iya, ini menarik banget sih. Karena ini nyentuh cara otak kita kerja, yang kadang suka ambil jalan pintas gitu. Jadi, misi kita kali ini yaitu kita bongkar kenapa sekedar dengar kata karena aja udah cukup bikin kita lebih nerima. Padahal mungkin alasan dibaliknya ya lemah banget. Kita lihat gimana ini jadi kayak pelumas lah ya dalam interaksi kita sehari-hari. Oke. Contoh di buku itu langsung kena banget. Coba bayangin deh, Anda lagi kejebak macet parah gitu ya, gara-gara ada perbaikan jalan tol. Kesel kan pasti? Banget? Tapi terus Anda lihat tuh, ada papan pengumuman gede tulisannya, kami merenovasi jalan tol untuk Anda. Anehnya rasa keselnya itu kayak berkurang dikit gitu. Iya juga ya. Padahal kan informasinya jelas banget ya iyalah lagi renovasi jalan tol. Tapi kok bisa ya, cuma dikasih tahu alasannya gitu aja bikin kita jadi lebih, tenang sedikit. Nah, itu dia. Perasaan Anda tuh persis sama yang ditemuin sama psikolog Ellen Langer. Dia bikin eksperimen klasik gitu tahun 70-an pakai mesin fotokopi. Oh, eksperimen fotokopi, gimana tuh? Ini bener-bener nunjukin bias kognitif yang kita bahas ini, justifikasi karena. Jadi intinya tuh, otak kita seringnya lebih fokus ke adanya alasan, bukan ke bagus enggaknya alasan itu. Apalagi kalau permintaannya sepele. Oke, terus gimana eksperimennya? Penasaran nih. Jadi, gini, timnya Langer ini minta orang buat coba motong antrian di mesin fotokopi. Ada 3 cara mintanya. Pertama, pakai alasan yang bagus. Permisi, boleh saya pakai mesin fotokopinya duluan? Karena saya lagi buru-buru banget nih. Oke, itu jelas ya. Hasilnya? Hasilnya, hampir semua orang ngasih izin. Efektif banget. Terus cara kedua, tanpa alasan sama sekali. Permisi, boleh saya pakai mesin fotokopi? Nah ini gimana? Jauh lebih sedikit yang ngasih. Ya wajar lah ya. Masuk akal, masuk akal. Terus yang ketiga? Ini yang katanya aneh ya? Nah, ini dia yang bikin kaget. Alasan ketiga itu, bisa dibilang konyol lah. Permisi, boleh saya pakai mesin fotokopi duluan, karena saya perlu bikin beberapa salinan. Hah? Ya iyalah mau bikin salinan, kan itu mesin fotokopi. Betul. Alasannya tuh nggak ngasih informasi baru sama sekali, tapi hasilnya Mengejutkan? hampir sama efektifnya kayak alasan yang buru-buru tadi. Serius? Serius. Cuma dengan nyelipin kata karena aja, itu udah cukup buat memicu respon positif dari orang lain. Tunggu. Jadi alasan karena saya mau fotokopi, yang mana ya jelas banget, itu sama manjurnya kayak alasan karena saya buru-buru. Kok aneh ya kedengerannya, kenapa bisa gitu sih? Otak kita kok gampang banget ya dibohongin? Bukan dibohongin juga sih sebenarnya, lebih ke efisiensi mental aja. Otak kita kan emang dirancang buat cari cara termudah, cara paling efisien. Maksudnya? Kata karena itu fungsinya kayak sinyal, kayak penanda gitu. Oh, ini ada justifikasinya. Nah, untuk permintaan-permintaan kecil, kita seringkali males atau nggak sempet buat nganalisis logikanya dalam-dalam. Oh, Dengar kata karena aja udah cukup buat nyentang kotak di kepala kita. Oke, orang ini punya alasan. Rasanya dia udah mikir, udah ngasih pertimbangan. Jadinya, gesekan sosialnya berkurang. jadi semacam shortcut mental gitu ya? Tepat. Dan pola ini kita lihat di mana-mana loh. Coba perhatiin deh, analis pasar saham kan selalu ngasih alasan kenapa pasar naik atau turun. Padahal seringnya ya penyederhanaan aja. Atau slogan iklan tuh yang pakai justifikasi semu, kayak karena Anda begitu berharga. Itu kan pakai karena juga. Wah, iya juga ya. Kalau dipikir-pikir, ini jadi bikin kita perlu ngaca juga ya. Seberapa sering sih kita, mungkin tanpa sadar ya, pakai karena buat mulusin permintaan kita? Nah, itu dia. Atau sebaliknya nih, kita nerima aja alasan karena dari orang lain tanpa benar-benar mikirin isinya apa. Di buku itu ada contoh lagi kan, soal nyuci baju itu. Betul. Contoh personal dari penulisnya,
istrinya itu misahin cucian item sama biru, pas ditanya kenapa, jawabannya simpel banget, karena saya lebih suka nyucinya kepisah aja. Ya ampun. Secara teknis kan alasan itu nggak kuat ya, nggak ada penjelasan ilmiahnya gitu. Tapi cukup buat nyudahin perdebatan. Kata karena di situ jadi pelumas sosial aja. Efektif. Oke, jelas banget sekarang polanya. Jadi kesimpulannya nih, kata karena ini emang punya daya bujuk yang luar biasa ya dalam interaksi kita sehari-hari. Dan seringkali kekuatannya itu lepas dari seberapa valid atau kuat alasan dibaliknya. Persis. Ini kayak alat sosial yang ampuh banget ya, sadar nggak sadar kita pakai. Tepat sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan penutup nih buat Anda yang dengerin. Coba pikirin deh. Apa tuh? Kalau kita aja bisa segitu gampangnya nerima justifikasi karena yang lemah buat urusan sepele kayak fotokopi atau misahin cucian tadi, Iya. seberapa sering ya kita mungkin lakuin hal yang sama buat isu-isu yang lebih gede, yang lebih kompleks, entah dalam hidup pribadi atau mungkin di kerjaan. Wah, bener juga ya. Apa aja ya kira-kira peluang atau mungkin kebenaran yang kelewat gitu aja gara-gara kita berhenti nanya kenapa? Kenapa sebenarnya dibalik alasan karena yang disodorin ke kita? Jadi pesannya, Ya, gunakanlah kata karena itu dengan sadar. Itu alat yang berguna. Tapi jangan sampai juga kata itu malah bikin kita berhenti buat berpikir kritis. Tetap pertanyakan why-nya, gitu kira-kira.